cuma hanya punya pemikiran pelayanan itu di gereja, itu yang mempermuliakan Allah. Salah. Dengerin, yang ngelihat kalian nyanyi di panggung hari ini cuma orang Kristen, tapi yang ngelihat Anda kerja di luar sana mungkin banyak orang yang bukan anak Tuhan. Dan disitulah mimbarmu yang sesungguhnya. Anda nggak bisa rajin berdoa tapi nyolong, rajin berdoa tapi malas, nggak bisa. Imanmu tidak boleh diskon kerja kerasmu. Justru orang yang beriman itu dia percaya bahwa upah itu datang dari Tuhan. Orang yang punya iman itu kerjanya sungguh-sungguh, soalnya dia tahu dia kerja tuh buat Tuhan, bukan buat manusia. Amin. Jangan taruh imanmu pada slip gajimu. Bu Heni, gimana mau rajin? Males lah, gaji cuma segitu-gitu, nggak pernah dapat lembur. Listen, kalau engkau punya iman, engkau akan bekerja dengan rajin. Kenapa? Engkau tahu Tuhan sudah menentukan bagianmu yang akan jadi upahmu. Tema khotbah hari ini adalah tentang attitude. John Maxwell bilang gini, people may hear your words, but they feel your attitude. Amen. Tingkah laku itu penting banget. Saya mau kasih tahu Anda bahwa attitude is equally important as ability. Tingkah laku kita itu sama pentingnya dengan kemampuan yang kita miliki. Seseorang menjadi sangat hebat bukan hanya punya kemampuan yang luar biasa dalam hidupnya, tapi juga karena dia punya attitude yang baik. Katakan amin. Attitude adalah perilaku, tingkah laku kita, sikap kita terhadap orang lain ketika kita berinteraksi dengan sesama manusia. Cara kita bicara, cara kita bersikap terhadap orang lain. Kenapa penting punya attitude yang baik? Karena kita itu makhluk sosial yang kita nggak bisa hidup sendiri, kita butuh orang lain. Kita nggak boleh bersikap hari ini karena gue butuh gue baik, tapi besok kalau nggak butuh gue nggak baik. Kita nggak boleh gitu, amen. We don't know what happen next. We need one another. Katakan sebelah kanan kirimu, saya butuh kamu. Yang suami bilang ke istri dengan penuh cinta gitu dong. Karena masalah attitude ini nggak hanya hubungan antar teman, antar relasi kerja, tapi attitude ini berlaku untuk semua orang dari segala kalangan, segala golongan, khususnya dalam rumah tangga. Tahukah saudara bahwa hard skill, kemampuan, ability, itu bisa dipelajari. Skill itu bisa dipelajari. Anda bisa les, Anda bisa belajar, bisa sekolah, bisa baca buku. Tapi tingkah laku, attitude yang buruk, itu sangat susah diubah. Kadang-kadang kita tuh harus ngadepin, diuji, diproses, ngadepin masalah besar, baru attitude kita berubah. Contoh, orang kaya mesti bangkrut dulu, baru rendah hati. Nah, itu bahaya. Saya berdoa, kita nggak perlu menghadapi masalah dulu baru berubah, amin. Tapi pagi hari ini kita mau belajar sama-sama, kita mau jadi berkat. Katakan sama-sama, saya mau jadi berkat. Mari jadi teladan dalam tingkah laku kita. Ketika orang lain terganggu dengan sikap atau perkataan kita, kita sudah jadi batu sandungan buat orang lain. Ketika perkataan kita atau tingkah laku kita mengganggu orang, itu kita sudah jadi batu sandungan. Saya setuju ada orang yang bilang gini bahwa hidup kita nggak butuh pengakuan orang lain. Kita nggak bisa menyenangkan semua orang. Betul, saya setuju. Tapi jangan jadikan itu alasan untuk kita tidak mau berubah. Kalau kita tahu bahwa hidup kita jadi batu sandungan, mungkin kita perlu introspeksi diri dan berdoa supaya Tuhan menolong kita jadi pribadi yang lebih baik. Amin. 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Mari kita baca sama-sama. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Penting sekali untuk kita bisa jadi berkat buat orang lain, supaya Yesus dipermuliakan dalam hidup kita. Kita mesti belajar punya attitude yang baik, dan bahkan lebih dari itu, kita harus jadi teladan dalam perilaku kita. Katakan amin. Kalau kita nggak punya attitude yang baik, hidup kita itu bisa melemahkan iman orang. Yang kedua, kalau kita nggak punya attitude yang baik, kita bisa mengacaukan orang, bikin orang bingung. Yang ketiga, kita bisa bikin nama Tuhan dan ajaran orang Kristen dihujat orang. Gak heran kita banyak dengar orang lihat kelakuan orang Kristen lalu bilang gini, orang Kristen kok kayak gitu.
Padahal kesalahan satu orang tapi digeneralisasi semua orang Kristen kayak gitu. 3 prinsip hidup saya dari dulu. Yang pertama, saya pegang prinsip saya nggak boleh jadi beban buat siapapun. Hidup saya nggak boleh jadi benalu, saya nggak mau jadi beban. Yang kedua, saya nggak boleh aji mumpung. Yang ketiga, saya nggak boleh berhutang. Nah, pertanyaan saya, apakah Anda punya prinsip dalam perilaku? Kalau Anda nggak punya prinsip dalam perilaku, nggak heran Anda nggak peduli tentang perilaku Anda sendiri. Tapi dengan punya prinsip hidup, kita jadi menjaga tingkah laku kita. Karena prinsip kita dalam hidup akan menentukan perilaku kita dalam hidup. Yang setuju katakan amin. Beberapa attitude yang jadi batu sandungan. Mari refleksi ya. Saya tidak menghakimi siapapun, tapi mari belajar sama-sama. Yang pertama, kemalasan. Orang malas tuh jadi batu sandungan, katakan amin. Yang kedua, sikap tidak toleransi. Itu jadi batu sandungan. Orang puasa kok uploadnya makanan mulu di IG, ya. Yang ketiga, aji mumpung. Suka aji mumpung sama kebaikan orang lain. Yang keempat, tidak menghormati orang lain, nggak respect sama orang. Yang kelima, emosional, pemarah, nggak bisa kontrol diri. Keenam, kebiasaan berhutang, tukang ngutang. Ketujuh, keegoisan, selfish, apa-apa buat diri sendiri, apa-apa buat diri sendiri. Nah, sikap tingkah laku ini, attitude ini, seringkali jadi batu sandungan buat orang lain. Mari saya mau bahas hanya 4 hal pagi hari ini. Yang pertama, saya mau bahas tentang kemalasan. Dalam 1 Timotius 5 ayat yang ke-13, kita baca sama-sama. Lagi pula, dengan keluar masuk rumah orang, mereka membiasakan diri bermalas-malas. Dan bukan hanya bermalas-malas saja, tetapi juga meleter dan mencampuri soal orang lain dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Kerjaan pemalas itu cuma tiap hari ngurusin urusan orang. Padahal dirinya sendiri nggak bikin apa-apa. Biasanya orang malas itu taunya tukang komentar, ngomentarin hidup orang lain. Sementara waktunya dia buang hanya duduk gosip sana, gosip sini. Saya bukan nggak setuju ibu-ibu setelah nganter anak sekolah terus ngumpul-ngumpul sama de emak-emak. Tapi dengerin, apakah obrolannya bermutu? Kalau hanya karena males, dengar, ibu rumah tangga tuh mesti rajin. Wanita bijak itu mengurus rumah tangganya, amin. Kalau Anda tanya, Bu Eni, ibu sibuk ngurus yayasan, masih ngurus rumah tangga enggak? Jangan salah loh. Tiap pagi, saya itu nyiapin sarapan buat anak-anak saya. Tiap hari yang siapin beli roti buat anak saya, sarapan apa besok tuh saya. Enggak cuma anak-anak, saya juga ngurusin sarapan staff. Kantor kami kan di rumah. Sekitar 20 staf dan beberapa orang yang tinggal bersama kami, sehari sekitar 40 mulut, saya yang pikirin mesti makan apa. Ya kerja, ya pelayanan, yang ngurus rumah. Suami saya itu tipe suami yang maunya dilayani, yang namanya laki-laki. Dia tinggal ngomong, mau makan. Habis itu piring udah saya siapin, nasi udah saya sendokin, minum udah saya siapin, dia tinggal duduk manis dan makan aja. Jojo itu udah kayak Potifar, tidak ada yang diurus selain makanannya sendiri. Nah itu udah kurang lebih ya. Jadi semuanya dari kaki sampai kepala istrinya yang ngurusin. Jadi ibu rumah tangga tuh mesti rajin. Bukannya kalau ada waktu cuma berceloteh, bercerita tidak penting. Urus keluarga kita, amin. Jangan shopping dan holiday aja. Kenapa jadi ngomong gini? Saya nggak tahu. Dengerin, banyak orang Kristen itu jadi batu sandungan karena gini. Karena kita ngomongnya di gereja, kita nyebutnya orang Kristen ya. Di luar mau banyak ya. Numpang di rumah orang. Apalagi kalau holiday ke luar negeri. Kan kita nggak mau rugi kan, nggak bayar hotel ya. Kalau ada kenalan ya. Kita tinggal di rumah orang. Pertanyaan saya, udah numpang gratis, pakai listrik tahu diri nggak? Kan nggak nitip duit buat bayar tagihan listrik sama air. Mandi kira-kira nggak? Udah nggak ikut masak, waktu makan bantu cuci piring nggak? Bantu bersih-bersih nggak? Saya tuh belajar banget, hidup tuh nggak boleh jadi beban. Jadi saya waktu tinggal di rumah orang, nah saudara tahu saya sudah 12 tahun pulang dari Sydney ke Indonesia, kita udah nggak punya rumah di sana.
ada rumah mertua, tapi setiap kali saya pelayanan ke Australia itu cukup lama, 3 minggu sampai 4 minggu, karena namanya tiket sekali jalan, gereja yang ngundang nggak mau rugi, langsung banyak gitu ya. Nah, kami pelayanan di sana, kami numpang di rumah orang. Meskipun numpang di rumah teman baik atau di keluarga dekat, kami tahu diri. Saya bangun pagi-pagi, padahal saya tuh tidurnya malam loh. Tapi saya bangun pagi-pagi, saya siapin sarapan buat serumah, kemudian saya bersih-bersih, anak-anak saya bangunin, sarapan, selesai semua sarapan, saya isi rumah sarapan, saya beresin, saya lap meja, saya cuci piring, habis itu saya masak buat makan siang, saya masak buat makan malam, saya siapin di dapur, saya cuci dapurnya karena bekas masak itu pasti minyaknya kemana-mana, saya lapin semuanya, tata semua rapi, baru saya mandi, anak-anak udah selesai mandi, suami udah selesai mandi, saya cuci kamar mandi, saya pastikan rambut anak-anak saya nggak ada yang nempel di lantai, rambut saya nggak jatuh di lantai, saya bersihin semuanya, debu-debu saya lapin, bekas sikat gigi, kaca tuh suka basah ya, bekas odol-odol, nyipret-nyipret, nah saya lapin. Saya pastikan saya tinggal di rumah orang tuh, saya nggak bikin orang tuh bete. Nah banyak kita nggak kesadaran, udah numpang nggak mau bantu-bantu, udah numpang gratis nggak mau bantu. Nih student-student yang kuliah di Bandung, mungkin Anda numpang di rumah saudara, dengerin, jangan jadi beban, jangan malas. Amin. Kita harus belajar jadi berkat. Bantulah bersih-bersih, bantu cuci mobil kek, bantu cuci piring kek. Saya di Indonesia katanya selebriti, kalau di Australia jadi tukang laundry. It's okay. Saya bantu cuci-cuci baju, cuci piring, tangan sampai rusak karena kulit saya sebenarnya sensitif terhadap sabun. Tapi nggak apa-apa, saya happy. Selama hidup kita jadi berkat buat orang. Anda pikir jadi berkat hanya cukup khotbah aja? No, orang lihat hidup kita turun dari mimbar ini. Amin. Dengar baik, jangan malas. Kita harus jadi berkat, bukan jadi beban. Katakan sebelah kanan kirimu, kamu harus jadi berkat, bukan jadi beban. Dengar, kalau udah nggak bisa nolong, jangan malah nyusahin orang.